We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bung Ahmad Zubaidi, selamat sore. Penulis buku menyusuri jejak-jejak Tegal. Wow. Ada yang memperhatikan Tegal. Wow. Bung Baidi, saya langsung ya pertanyaannya. Bung, kalau saya kadang pakai bahasa Tegal, jangan dibilang Tegal sentris, ini Anda mengatakan. Saya cuma berekspresi sebagai orang Tegal. Saya lahir dan dibesarkan di Tegal, diperintah Tuhan jadi orang Tegal. Maka saya mencintai dan mendalami budaya Tegal. Siapa yang mengajari Anda pemikiran ini, Bung Baidi? Silakan. Ya, sebenarnya pemikiran ini ini berasal dari ruhnya Bung Karno, Pak. Jadi ruh ucapan Bung Karno ini yang mempengaruhi saya sebenarnya. Jadi di mana itu Bung Karno pernah berkata, kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Jadilah orang Nusantara yang kaya raya akan adat budaya kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, dari akar permasalahan ini, akhirnya saya itu tergugah, Pak. Saya tergugah, loh, berarti saya harus menjadi orang Tegal. Karena apa? Karena saya lahir di Tegal, hidup di Tegal, bahkan besar di Tegal. Nah, artinya apa? Artinya saya ditakdirkan oleh Tuhan itu menjadi orang Tegal. Nah, itu pertama itu. Nah, kalau bagaimana? Karena saya lahir di Tegal, artinya saya harus menguri-uri apa yang saya peroleh di Tegal, termasuk bahasanya, Pak. Seperti itu. Nah, kebetulan bahasa Tegal itu adalah bahasa yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena sejauh ini banyak orang atau beberapa peneliti yang melakukan riset tentang bahasa Tegal. Saya punya bukunya. Kebetulan ada di samping saya. Saya cari dulu. Ini, Pak. Kamus Tegal Indonesia. Jadi menurut saya satu-satunya daerah yang hingga kini mempublikasikan daerahnya dengan menggunakan Tegal itu baru di Tegal, Pak. Jadi maka dari itu saya sangat bangga dan saya sangat senang menjadi orang Tegal. Makanya saya sering dan acap kali itu berbicara dengan orang luar Tegal itu menggunakan bahasa Tegal. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga itu untuk memperkenalkan bahwa dialek Ngapak itu sebenarnya bukan dialek yang kasar. Karena kasar itu sebenarnya hanya stigma saja. Seperti itu, Pak. Jadi itulah kenapa awalnya itu dari ruhnya ucapan Bung Karno itu yang mempengaruhi saya. Karena saya juga sebenarnya pengagum berat Bung Karno, itu seperti itu. Tegal termasuk Banyumas ya? Banyumas ada sendiri. Jadi Banyumas, Purwokerto, Tegal itu bahasanya Ngapak, tapi Ngapaknya itu berbeda-beda. Antara Ngapaknya Purwokerto, Ngapaknya Banyumas, Ngapaknya Cilacap, bahkan sampai Ngapaknya Tegal, Brebes itu berbeda-beda. Cuman kalau dari sejarahnya itu ada kemiripan, ada saling berkesinambungan seperti itu. Perbedaan Purwokerto, Pekalongan, Tegal sama Pekalongan sama ngapaknya? Beda, lebih halus Pekalongan. Jadi penekanan pada
penekanan pada ucapannya berbeda. Tegal itu sama dengan Brebes. Brebes sama. Kalau Nah, Pekalongan itu kebanyakan ada imbuhan O-nya. Misalkan Monoto. Nah, itu ada O-nya seperti itu. ada Biasanya pengaruh iya ada Kartasura. pengaruh dari Oke, oke. bahkan mungkin bapak mungkin pertawa ya saya pakai bahasa kayak gini. Walaupun saya pakai bahasa Indonesia itu tetap logat dialek Tegal itu masih ada itu, Pak. Teman saya orang Pekalongan pada waktu mahasiswa, makanya saya sangat-sangat mengerti orang Tegal Pekalongan, saya sangat mengerti. Nah, kalau sama Purwokerto dan sebagainya, perbedaannya sebetulnya bahasa Ngapak itu di mana? Kalau gimana Pak? Dengan Pekalongan, dengan Tegal, Brebes, lalu Banyumas ya, itu bahasa Ngapak itu perbedaannya ada di mananya? Ya perbedaannya itu ya ada di penekanannya, cuma hanya di penekanannya saja. Misalkan kayak Tegal itu lebih misal bilang bapak ya, bapak itu kayaknya itu tidak terlalu menonjol. Tapi kalau ngapaknya Banyumas itu bapak, tapi kalau Tegal itu bapak. Kalau Banyumas tadi bapak. Jadi ngapaknya itu lebih tinggi kalau luar Tegal itu. Jadi yang jelas Brebes Tegal itu sama, Pekalongan berbeda, lebih halus. Jadi kalau kita lihat budayanya itu kayaknya semakin ke timur itu semakin halus. Nah kalau itu seperti itu. Anda kan ketemunya nanti Batam, Semarang kan lebih halus nanti. Dan nanti ketemunya ke Jogja seperti itu. Tapi kalau pas di Tegal itu ngapaknya itu masih belum full. Lebih fullnya itu di Banyumasan itu seperti itu. Oke, oke. Ada peneliti mengatakan bahwa bahasa Ngapak itu bahasa Jawa yang asli, Bung Paidi. Apa yang memotivasi Anda menyusuri jejak-jejak Tegal, Bung Paidi? Silakan. Ya, jadi begini Pak. Tegal itu merupakan wilayah yang memiliki keistimewaan tersendiri menurut saya. Jadi jika kita mau berbicara masalah purbakala, Tegal itu punya. Kalau kita mau berbicara masalah seni, bidang tari, Tegal itu punya. Tegal punya tari endel yang khas dengan perpaduan budaya barat dan timurnya. Nanti yang saya katakan juga ada situs purbakala di mana pada tahun 2005 ditemukan situs di daerah Semedo sebelah timur Tegal. Itu luar biasa sekali. Dan kalau kita bicara sejarahnya, misalkan Hindu Buddha, Tegal juga punya. Jadi banyak ditemukan lingga, yoni, bahkan candi-candi Hindu juga ada. Kemudian yang lebih uniknya lagi, banyak pelancong yang datang ke daerah Tegal. Seperti itu. Karena apa? Tegal itu punya pelabuhan besar saat itu. Bahkan sampai sekarang pun Tegal masih punya pelabuhan. Tegal juga didominasi oleh dataran rendah dan dataran tinggi. Di mana dataran tinggi itu adalah Gunung Slamet. Gunung Slametnya itu ya. Nah, kemudian bahkan Raja Amangkurat mungkin tahu Pak ya. Itu waktu belum meninggal, beliau sudah memuasatkan diri bahwa saya kalau meninggal dimakamkan di daerah Tegal Arum, yaitu di daerah Tegal. Nah itu dengan adanya kondisi semacam ini, saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Tegal? Kenapa banyak pelancong, para musafir yang datang ke Tegal dan mereka menetap, bahkan seorang raja pun ingin meninggal dunia itu di Tegal. Itu seperti itu. Dan kalau bicara situs, bicara sejarah, bicara peradaban, Islam, Hindu, Buddha, itu semua dari Tegal. Kalau kita menilik tari endel, kalau kita bisa memahami musikologi, itu sebenarnya musiknya itu arahnya ke arah Sundanan, Pak. Sedangkan gerak tarinya itu ke arah wetanan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tegal itu perpaduan budaya yang luar biasa. Makanya di situ saya penasaran, ada apa dengan Tegal? Makanya Tegal itu seperti kalau saya bilang seperti puzzle yang perlu dirangkai. Nah, makanya saya ingin menyusui sejauh mana Tegal itu untuk merangkai puzzle-puzzle itu, Pak, seperti itu. Jadi ya
intinya seperti itulah. Jadi dengan adanya keberagaman Tegal itu menyebabkan saya menjadi penasaran, termotivasi untuk sejauh mana Tegal itu seperti apa, seperti itu. Sudah menemukan jawabannya, Bung Baidi? Sementara ini saya masih dalam proses. Dikatakan sudah menemukan, nanti saya sombong. Jadi saya pikir ini belum apa ya, Belum belum maksimal lah. keseluruhan. Saya belum Ya. puas. Saya belum puas. Perlu saya gali terus seperti itu. Bung, pada awalnya apakah Bung Baidi sudah menentukan waktu riset sejarah Tegal atau meneliti waktu sejarah Tegal yang paling tua? Paling tua, bukti apa yang ditemukan selama ini dalam menulis buku tersebut? Ya, sebelum saya menyusuri jejak-jejak Tegal, tentunya terlebih dahulu saya harus memetakan wilayah. Saya harus memetakan wilayah, yaitu wilayah situs yang mana yang harus saya kunjungi terlebih dahulu. Setelah dipetakan, nanti akan tahu di mana yang harus saya kunjungi, teliti. Dan pertama kali yang saya kunjungi adalah situs Purbakala, Pak. Karena situs Purbakala itu merupakan situs tertua yang hingga kini masih masih dalam proses juga sebenarnya. Karena apa? Berdasarkan penelitian dari Profesor Dr. Widianto dari Balai Sangiran itu, situs Purbakala ini merupakan situs tertua, bahkan lebih tua dari Sangiran, Pak. Itu penelitiannya, itu menunjukkan seperti itu. Nah, makanya kalau dibilang apakah saya sudah pernah melakukan mapping ya, itu saya jelas saya sudah punya mappingnya. Dan kalau bukti tertuanya itu adalah situs Purbakala Semedo. Itu ditemukan tahun 2005 oleh beberapa warga daerah Semedo, kemudian diteliti oleh Balai Sangiran. Akhirnya ditemukan bukti bahwasanya memang di situ ada banyak fosil gajah purba, Rhinoceros, badak purba, babi, hippopotamus yang pernah hidup 1,2 sampai 0,4 juta tahun yang lalu. Itu bukti yang hingga kini diteliti. Kemudian juga ditemukan spesies tengkorak manusia purba, Homo erectus, yang menurut penelitian juga memiliki usia yang sekitar 700.000 tahun yang lalu. Selain itu juga ditemukan alat meramu seperti kapak yang terbuat dari batu, juga ditemukan biota laut, Pak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa iya Tegal dulu tertutup oleh laut seperti itu. Nah, makanya di sini sebenarnya masih perlu digali lagi. Cuman ya sejauh ini yang paling tua di daerah Tegal itu adalah situs Purbakala Semedo, seperti itu. Wow, lebih tua daripada Sangiran. Iya, lebih tua dari Sangiran. Itu ada di buku Anda? Di buku saya termaktub ada. Oke. Cuman yang lebih jelasnya itu ada di perpustakaan Balai Sangiran, itu ada. Itu sudah diterbitkan dan saya punya softwarenya juga. Itu kemarin saya dapat dari Profesor Dr. Widianto, itu saya dikasih. Wow. Sumber penelitian dari mana saja, Bung? Dari sumber-sumber tersebut, berapa banyak situs yang sudah hilang? Ya. Dan apa penyebab hilangnya situs-situs tersebut? Silakan. Ya, kalau sumber penelitian yang saya gunakan untuk menyusuri jejak-jejak Tegal itu banyak, Pak ya. Tapi segaris besar ada 2 sumber, yaitu sumber tertulis dengan sumber lisan. Sumber tertulis terutama saya dari buku-buku lokal Tegal, karena saya memang menyusuri Tegal ya. Kemudian yang buku-buku itu termasuk dari Bebedel itu saya punya. Kemudian dari Serat Rambang, salah satu serat kuno di daerah saya itu ada, itu yang ditulis oleh Syekh Maulana Maghribi pada abad ke-15-an. Kemudian buku di Soma Oriental yang karangan dari orang Portugis itu, Tomai Pires. Kemudian buku-buku dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lokal Tegal itu saya juga punya. Kemudian saya juga mengambil beberapa
arsip, bukan mengambil sih, melihat arsip dari Leiden Belanda, karena memang terutama yang berkaitan dengan era kolonial seperti pabrik gula itu kebanyakan saya juga ambil dari perpustakaan Belanda itu, karena memang mau tidak mau Belanda punya arsipnya seperti itu. Dan untuk sumber yang lain seperti lisan Pak ya, itu kebanyakan saya berasal dari para budayawan, sejarawan lokal Tegal, kemudian para ulama Pak, karena bagaimanapun juga mereka itu mempunyai kalau ulama itu kan punya daya linui Pak ya, punya daya linui yang bisa kita jadikan ya acuan atau rujukan, walaupun sebenarnya kalau dikatakan ilmiah atau kurang ilmiah kan itu ya kita sah-sah saja ya sebenarnya seperti itu. Jadi ya sumbernya paling itu aja sih, dari lisan dan non lisan seperti itu. Bung Baidi, Kemudian itu ada beberapa situs yang hilang Pak. Dan situs yang hilang itu kebanyakan adalah situs dari Hindu Buddha Pak. Itu yang sering hilang. Saya sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah bekas-bekas candi. Di situ ada beberapa candi yang hancur dan teman-teman artefak seperti seperti patung-patung Dewi Arca-Arca seperti itu pada hilang. Dan kemudian untuk lingga saja yang ukurannya sampai 1 meter tingginya itu pada hilang Pak. Saya juga aneh. Dan itu yang menurut saya penyebab hilangnya itu cuma ada 2. Yang pertama, kurangnya pemahaman kita Pak. Kurangnya pemahaman kita tentang budaya, tentang sejarah, tentang cagar budaya, yang menyebabkan kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah cagar budaya. Kemudian yang kedua adalah unsur kesengajaan Pak. Karena ada catatan dari orang tua yang sekarang masih hidup ya, itu mengatakan bahwa pada era 1965, era PKI itu sengaja memporak-porandakan sebuah candi yang ada di wilayah Tegal, namanya Candi Bulus. Itu Candi Bulus dulu candinya besar, terdiri yang tersusun dari batu bata merah itu benar-benar sengaja dirusak karena memang untuk menghancurkan budaya asli kita seperti itu. Jadi ya baik dihancurkan atau hilang, menurut saya itu disebabkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap cagar budaya dan ketidakpedulian kita terhadap warisan luhur. Kalau kita tidak tahu tentang cagar budaya dan bagaimana kita mau menyelamatkannya, kalau kita kurang tahu atau kurang peduli, bagaimana kita mau merawatnya, kan seperti itu. Jadi ya seperti itu Pak. Bung Baidi, di sumber-sumber buku atau sumber-sumber dokumen itu kan mungkin sebatas penelitian akademisi ya, atau penelitian orang Belanda, orang asing ya. Tetapi waktu kita meneliti, biasanya kita menemukan sumber-sumber lisan. Seperti yang tadi Bung Baidi mengatakan, ulama-ulama lokal yang mungkin ceritanya tidak masuk akal atau tidak logika. Menemukan banyak nggak, Bung Baidi, cerita-cerita seperti itu? Mungkin yang orang asing atau orang akademisi tidak mengetahui cerita itu. Nah, yang lisan ini biasanya lebih menarik. Apa yang menarik atau yang bisa diomong tidak masuk akal gitu? Silakan. Saya mungkin bisa mencontohkan dua sejarah ya. Yang pertama itu tentang peristiwa Mangkurat. Jadi menurut rujukan-rujukan dari akademisi ya, yang itu baik itu dari peneliti-peneliti luar negeri seperti Belanda dan lain sebagainya, atau bahkan peneliti dari kita sendiri, itu mengatakan bahwa Raja Mangkurat merupakan sosok yang sangat kejam. Itu seperti itu. Namun hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan para ulama. Karena apa? Justru para ulama meyakini atau bahkan membenarkan bahwa Raja Mangkurat ini sebenarnya raja yang baik sekali. Jadi di sini saya menjadi penasaran.
sebenarnya mana yang benaran seperti itu. Akhirnya coba kita lihat budaya kita. Ketika kita melihat budaya dulu, sejarah dulu, ditemukan yang namanya perang bubat Pak ya, antara Sunda dengan Majapahit itu. Di situ kan sebenarnya kalau dari dokumen Belanda itu menyatakan ada perang besar yang akhirnya memunculkan mitos tidak bolehnya menikah antara Brangwetan dan Brangkulon seperti itu. Dan kalau kita lebih mengkaji lagi sebenarnya apa ya seperti itu. Kita dijajah Belanda itu bertahun-tahun loh. Apa kita tidak merasa bahwa kita sebenarnya dibohongin? Apakah seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan ini hanya politik Belanda saja yang mengatakan bahwa supaya apa? Mungkin Belanda tahu kalau misalkan Majapahit saat itu bergabung dengan Sunda, mungkin Belanda akan kalah atau Portugis akan kalah. Makanya bagaimana mereka mensiasati memecah belah kita dengan cara seperti itu, membuat cerita-cerita, membuat mitos dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi tidak pernah bersatu antara Brangwetan dan Brangkulon itu. Nah, dengan menganalisa seperti itu, akhirnya saya jadi tahu, oh mungkin ini juga trik Belanda. Untuk apa? Supaya kita tidak menghormati leluhur kita. Itu pertama. Yang kedua, supaya apa? Supaya kita tidak punya ikatan. Kalau Bapak mungkin pernah ke Keraton Solo ya, itu kan ada sengkalan Dwi Nogo Rasa Tunggal. Itu kan ada dua naga yang ekornya menjadi satu ya, kepalanya saling bertolak belakang. Itu kan secara sejarah budaya itu kan sebenarnya ada dua raja yang sebenarnya mereka itu satu hati, tetapi mereka berbeda tempat kan seperti itu. Jadi sebenarnya yang namanya perjanjian Biante itu hanya sebuah perjanjian biasa saja, Pak. Tidak ada apa-apa saat itu. Jadi Mataram itu sebenarnya pecah secara jasmani saja, secara lahir secara hati itu sebenarnya tidak pecah, tidak ada perpecahan Mataram saat itu. Karena buktinya itu orang-orang Jawa itu memberikan sebuah pesan tersirat supaya orang asing itu tidak tahu. Akhirnya mereka menggunakan simbol, menggunakan sangkalan, menggunakan lain-lain supaya apa? Ya tujuannya satu, supaya kita itu lebih tahu dan Belanda itu tidak tahu seperti itu. Makanya dibuat seperti itu. Jadi ya kalau lihat seperti itu, kita akan tahu, oh ya ternyata kita itu dibohongin oleh mereka seperti itu loh. Makanya saya hingga saat ini lebih percaya dengan para ulama Pak daripada arsip-arsip dari Belanda. Ya tapi ada beberapa arsip dari Belanda yang saya juga percaya, terutama dalam bidang data Pak. Jadi menurut saya itu Belanda itu mempunyai dua sumber data dan sumber lisan. Sumber data sumber data dan sumber kisah. Kalau sumber data, saya percaya. Karena apa? Karena data-data ini tidak mungkin ditipu, tidak mungkin Belanda membuat rekayasa. Karena apa? Karena data ini nanti akan disetorkan ke Raja Belanda Wilhelmina saat itu. Makanya saya yakin Belanda tidak mungkin membuat sebuah data-data palsu. Tapi kalau sumber kisah, nah ini baru Belanda pasti punya rencana untuk memutarbalikkan fakta, untuk memecah belah kita. Jadi ya, mohon maaf, saya tetap percaya dengan para ulama, tapi saya tidak pernah menyalahkan atau menstatement bahwa saya itu benar seperti itu. Jadi ya, paling kasusnya itu. Yang kedua apa, Bung Baidi? Oh, Tadi kan Amangkurat. Yang kedua? Yang kedua itu adalah tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, yaitu yang tentang Raja Majapahit itu yang mengatakan Brangwetan dan Brangkulon itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Sebenarnya mereka itu satu, memang sengaja adu domba supaya tidak menjadi satu, karena Belanda pasti tahu sejauh mana kekuatan mereka kalau bersatu, pasti Belanda akan kalah seperti itu. Makanya dibuatlah sebuah cerita rekayasa semacam ini, semacam itu, supaya kita lengah seperti itu. Padahal bukti-bukti secara simbol itu banyak sekali Pak. Bahkan seperti ini, di Tegal itu merupakan tempat
yang saya katakan tadi merupakan tempat bertemunya budaya ya. Ini dapat dibuktikan kalau Bapak main ke daerah saya itu, saya ajak ke daerah Guci, Pak. Pernah ke daerah Guci, Pak? Itu Pernah, di daerah, tapi tidak sampai ke dalam-dalam. ya, di daerah Guci itu ada dua patung, ya. Yang dua patung ini saling bertemu. Kalau kita menengok ke arah timur, kita pasti akan melihat banyak patung naga di sana. Karena apa? Naga itu merupakan simbol dari Mataram. Kemudian kalau naga itu kan simbol dari Mataram sebenarnya. Kemudian kalau macan atau harimau itu simbol dari Pajajaran. Kalau kita ke arah timur, jarang sekali kita menjumpai patung macan atau patung harimau. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ke arah barat, jarang sekali kita menjumpai yang namanya patung naga di sana. Tapi di Tegal itu sendiri, itu ada patung naga dan patung macan yang saling berdekatan. Itu sebenarnya apa? Sebuah simbol bahwasanya Pajajaran dan Mataram atau Majapahit itu sebenarnya tidak ada apa-apa pada situ. Karena apa? Karena bahkan Tegal sendiri merupakan tempat perpaduan budaya itu. Seperti itu. Ya, ini saya pernah dengar dari salah satu dosen. Memang memang tempat pertemuan Jawa dan Sunda. Luar biasa sekali. Ya. Pernah nggak Bung Baidi menemukan penemuan sendiri, Bung, yang bukan dari sumber buku atau dokumen atau dari ulama-ulama? Silakan. Kalau sejauh ini saya belum pernah menemukan sendiri, Pak. Dalam arti saya lagi pas menggali sesuatu tiba-tiba nemu kunci atau nemu apa, saya belum pernah. Cuman ya paling saya menemukannya ya paling itu sih, misalkan ada kabar bahwasanya di daerah Margasari itu dulu laut. Datanya seperti itu, bahwasanya Margasari dulu itu laut, ada bandar di sana. Nah, ketika saya ke sana, saya penasaran dan saya menemukan fosil biota laut seperti terumbu karang dan apa itu kerang itu saya menemukan. Jadi ya secara langsung sebenarnya saya menemukan, cuman ya tidak menemukan secara murni karena saya sudah tahu sebelumnya bahwa di situ dulu bandar, di situ dulu adalah laut seperti itu. Jadi sementara ini saya belum pernah menjumpai seperti itu. Paling ya ada info-info saja dari teman, ada lingga di sini. Saya datang, oh iya lingga, dan saya laporkan ke dinas terkait, diteliti, dan ya paling seperti itu dapat. Belum sampai menemu secara intensif atau secara langsung belum pernah saya. Wow. Selama ini penemuan apa yang Anda rasa sangat penting dan luar biasa untuk Anda, Bung Baidi? Silakan. Eh, Penemuan yang menurut saya paling penting itu adalah penemuan tentang fosil biota laut, Pak. Yang tadi saya katakan tadi, yang ditemukan di daerah Margasari itu. Karena apa? Karena di daerah Margasari itu merupakan daerah perbukitan, Pak. Itu daerah perbukitan. Dan konon memang ada di situ, saya pernah dengar warga ya, pernah ketemu warga di situ, setiap tahun tanah di daerah Margasari itu mengalami kenaikan, Pak, sampai 5 cm setiap tahunnya itu. Mungkin ini terpengaruh dengan gaya endogen ya, atau kalau dalam ilmu geologi itu ya, yang menyebabkan mungkin pertemuan titik lempeng bawah tanah itu yang menyebabkan kenaikan gaya ke atas, yang menyebabkan daerah situ kemudian muncul beberapa perbukitan, diantaranya itu di daerah Margasari, di daerah Jatinegara, kemudian di daerah Semedo itu yang tadi saya katakan muncul fosil-fosil purbakala itu ada titik temu di situ, sehingga disitulah memang terjadi perbukitan, Pak, perbukitan yang saling terputus gitu. Dan makanya fosil biota laut yang saya katakan tadi itu menurut saya merupakan fosil yang sebenarnya perlu digali atau perlu dikaji kembali. Karena apa? Karena tadi saya katakan letaknya yang jauh dari laut itu, kok sampai ada fosil biota laut seperti itu. Nah, apa mungkin dulu sebagian besar wilayah Tegal adalah laut?
Atau jangan-jangan pesisir Jawa bagian utara itu pernah terjadi tsunami. Kan paling enggak ada dua kemungkinan seperti itu, laut atau pernah terjadi tsunami. Namun sejauh ini saya membaca artikel, jurnal, bahkan buku-buku yang lain itu, saya belum pernah menemukan titik terang tentang tsunami yang melanda wilayah pantai utara Jawa. Itu saya belum pernah. Nah, makanya saya muncul kemungkinan lagi, atau ada kemungkinan yang ketiga ya mungkin ya. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan banjir bandang yang pernah menenggelamkan sebagian wilayah permukaan bumi, yaitu sekitar tahun 5000 sampai 6000 sebelum Masehi yang lalu, yang mungkin kalau kita tarik kesimpulan, tarik benang merah, sejaman dengan bahtera Nabi Nuh, seperti itu. Atau mungkin ada kaitannya, ya itu hanya perkiraan saya, benar atau tidak. Yang jelas fosil biota laut itu yang hingga kini saya merupakan fosil yang menurut saya yang perlu dikembangkan lagi seperti itu. Pernah nggak di Tegal terjadi gempa? Kalau Anda ngomong bahwa itu pertengahan piringan-piringan yang ada di bawah bumi, pernah nggak terjadi gempa? Ya, sejauh saya itu hidup di Tegal, Pak ya, itu baru mengalami gempa itu. Jadi kalau kita sering itu sebenarnya tidak ya, tapi pernah beberapa kali terjadi gempa. Saya mengalami sampai 7 kali gempa, Pak. Itu saya mengalami, cuman gempanya itu ya gempa dari efek-efek letusan Gunung Merapi yang di daerah Jogja, bukan di daerah saya sendiri. Jadi belum pernah saya mendengar atau dapat info atau semacamnya itu yang menyatakan bahwa Tegal itu ada gempa yang episentrumnya itu di daerah Tegal. Itu saya belum pernah. Tapi kalau gempa namanya rambatan gempa, Tegal itu sering mengalami. Jadi dari daerah biasanya dari Jawa Barat atau daerah selatan, kemudian daerah tadi sebelah timur, Jogja, itu saya seringnya seperti itu. Jadi kalau Tegal sendiri aman-aman saja, Pak, seperti itu. Oke. Bung Baidi, tujuan meneliti ini semua untuk apa, Bang? Selain untuk menerbitkan buku, Anda ingin apa? Ya, sebenarnya tujuan ini kalau kita tarik itu ya saling berhubungan dengan pertanyaan Bapak yang pertama ya, tentang motivasi. Ya, itu tujuan meneliti ini ya sebenarnya untuk, tentunya ya yang pertama adalah untuk menemukan atau melengkapi fosil-fosil yang tadi saya katakan itu, yang masih belum terhubung satu sama lainnya. Jadi saya ingin menyatukan antara fosil-fosil itu supaya menjadi data atau informan yang sangat berguna bagi kita semua, seperti itu. Yang keberadaannya hingga kini masih tercecer, karena kan sejak Tegal itu tadi ada purbakala, ada kerajaan, ada peradaban Hindu Buddha, peradaban Islam dan lain sebagainya, itu kan masih pecah-pecah, dan itu harus disatukan seperti itu. Makanya saya menyusut Tegal itu ya untuk menemukan atau menyatukan rangkaian-rangkaian yang terpisah itu supaya fosil-fosilnya menjadi satu dan bisa dijadikan sumber atau informan. Yang kemudian yang kedua itu sebagai media untuk mempromosikan bahwa ini loh Tegal itu seperti ini. Tegal itu punya wilayah, punya budaya, punya sejarah yang wah seperti ini, seperti itu. Kemudian ya yang ketiga itu untuk menumbuhkan rasa duweni, Pak, rasa memiliki, yang khususnya untuk generasi milenial sekarang yang sudah mulai terkikis tentang dunia jajar ya, dan dunia politik tentunya seperti itu. Jadi ya paling itulah 3 kesimpulan yang saya ambil. Pertama, untuk menemukan atau merangkaikan fosil-fosil yang masih terputus. Yang kedua, untuk mempromosikan Tegal. Yang ketiga itu untuk menciptakan rasa duweni atau rasa memiliki kepada generasi muda seperti sekarang ini. Seperti itu. Ada rencana untuk membuat buku kedua? Saya sebenarnya sudah bikin atau sudah menulis lagi buku itu, 2 buku.
Yang pertama itu buku tentang kelanjutan dari Menyusut Jajak Tegal. Jadi buku ini nanti saya beri judul Kupas Sejarah Tegal melalui sisi Nusantara dan kolonial. Jadi saya ingin membuktikan bahwa dengan temuan-temuan secara temuan kolonial dan temuan dari Nusantara seperti adanya candi Hindu, candi Buddha, adanya situs purbakala, kemudian adanya pabrik gula, adanya jembatan-jembatan, adanya rumah sakit, itu ingin dijadikan sebuah bukti bahwasanya Tegal itu penuh dengan budaya, penuh dengan sejarah seperti itu. Jadi melalui bukti-bukti ini saya gunakan untuk mengangkat atau menceritakan Tegal di masa lampau seperti itu. Yang kedua itu saya menulis buku, mungkin ini lucu ya, tapi insya Allah mungkin baik ya. Jadi buku ini tentang judulnya itu jadi buku, tapi buku Tegalan, Pak. Buku Tegalan. Jadi pakai bahasa Tegal. Karena saya tadi yang saya katakan, saya menghargai dan saya sangat senang, saya sangat cinta dengan Tegal. Makanya saya membuat buku yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Tegal dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti harapannya orang yang belum tahu bahasa Tegal bisa menerjemahkan lewat bahasa Indonesia yang sudah saya buat itu. Jadi ya, tadi yang sudah tahu bahasa Tegal pakai bahasa Tegal, yang belum tahu mungkin bisa belajar menggunakan bahasa terjemahannya Indonesia itu. Nah, nanti buku ini saya beri judul Maca Makna, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah membaca makna. Jadi mengupas tentang simbol-simbol yang diberikan oleh leluhur kita kepada kita. Misalkan kayak, kenapa kita tidak boleh menebang pohon besar? Kenapa kita harus memberi sesaji pada pohon besar? Itu nanti akan dikupas. Kemudian kenapa kita tidak boleh duduk di depan pintu, misalkan seperti itu. Kenapa orang hamil tidak boleh membunuh hewan seperti itu. Nah, itu nanti pesan-pesan leluhur ini akan saya utarakan atau saya tulis menggunakan bahasa Tegal seperti itu. Makanya di sini saya kasih judul Maca Makna seperti itu. Wah, interesting itu, menarik sekali itu. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa sewaktu ngobrol dengan orang luar negeri juga pakai bahasa Tegal. Saya masih nggak paham. Ya, saya pernah saat itu ke Malaysia ya saat itu. Ke Malaysia itu mereka menggunakan bahasa Melayu saat itu ya, bahasa Melayu yang saya itu kurang familiar gitu, Pak. Kurang familiar, akhirnya saya di situ membalas pelucuannya itu menggunakan bahasa Tegal. Jadi dia tambah bingung ketika dia intinya dia tuh sebenarnya mau meletek saya bahwa saya orang Indonesia, orang Jawa ya. Dia menggunakan bahasa yang aneh saat itu. Terus saya balas karena saya tidak tahu Pak ya, karena saya balas menggunakan bahasa Tegal. Jadi mereka tambah bingung, ini orang ngomong apa sih loh Pak. Jadi seperti itu. Itu yang pertama waktu di Malaysia itu. Kemudian yang saya pernah juga ke Borobudur saat itu. Di situ kan banyak turis Pak, banyak turis. Orang turis itu, saya kan ceritanya gaya lah. Saya sedikit bisa bahasa Inggris Pak ya. Saya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris saat itu pada turis. Tapi turis itu malah membalas menjawab pakai bahasa Indonesia saat itu. Nah, ketika dia membalas bahasa Indonesia, saya merasa kecolongan. Wah, ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Ada saya membalas lagi pakai bahasa Tegal saat itu. Dia malah bingung. Itu makanya di akhirnya dia bilang, "What do you say?" Apa yang kamu katakan seperti itu? Makanya saya pakai bahasa Indonesia lagi bahwasanya saya sedang menggunakan bahasa Tegal saya, bahasa kampung saya. Terus orang itu bilang, "Wah, ini menarik sekali ini." Kayak dia bilang emosi sekali, cara mengucap itu emosi sekali seperti itu. Makanya saya bangga sekali sebenarnya, bahkan sampai bahasa Tegal pun yang tadi saya tunjukkan sudah dibuatkan buku. Dan bahkan kemarin saya ikut ikut seminar yang menyatakan bahwa bahasa Tegal
itu mau dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Kabupaten Tegal, Pak. Itu kemarin wali kota dan bupati sudah menyetujui, ya mungkin bulan-bulan depan udah masuk kurikulum, udah masuk muatan lokal, khususnya untuk SMK, SMP, SMA, dan SMK. Seperti itu. Dan bahkan di daerah saya itu ada universitas, namanya Universitas Pancasakti Tegal itu. Disitulah gudangnya perpustakaan Tegal. Jadi kalau ada orang-orang peneliti yang mau meneliti bahasa Tegal, pasti larinya ke Universitas Pancasakti dulu, ke UPS itu. Ya, jadi ya seperti itu, Pak. Menariknya seperti itu. Bahasa Tegal itu ngapak, tapi justru membuat suasana menjadi akrab seperti itu. Iya, 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 iya. Wow, wow. Anda pasti sangat bangga sekali dengan Tegal. Ya, dan harus bangga sebenarnya, harus Harus sekali. bangga, ya. Harus Harus bangga. Tapi Oke. saya tidak pernah itu ya menjelekan bahasa lain, karena kan sebenarnya bahasa Tegal itu pun bahasa daerah ya, dan dalam undang-undang itu pun menjelaskan bahwasanya bahasa daerah masing-masing harus digalakkan. Jadi ya monggo yang punya bahasa daerah Madura kalau bisa dilaunchingkan, punya daerah mana dilaunchingkan, supaya ya kita punya bahasa masing-masing yang saling peduli, yang saling melengkapi, karena istilah letak Nusantara kita seperti itu. Bung Baidi, ada kerajaan atau kesultanan atau apa? Bukan bupati ya. Ya semacam ya kerajaan atau kesultanan di Tegal zaman dulu. Ya, ini pernah juga dibahas di sebuah forum. Jadi di Tegal itu hingga kini data yang valid belum pernah ditemukan atau belum pernah adanya kerajaan atau kesultanan yang berdiri di wilayah Tegal. Itu data yang valid yang hingga sementara ini. Tetapi di dalam sebuah bebet itu diterangkan ada sebuah kerajaan pecahan dari kerajaan Galuh Purba yang pernah berdiri di daerah Tegal. Tapi Tegalnya itu Tegal perbatasan dengan Brebes, Pak. Itu namanya pecahan dari Sigaluh. Jadi namanya kerajaan Sigeseng. Kerajaan namanya kerajaan Sigeseng. Nah itu, namun hingga detik ini kerajaan itu tidak pernah terbukti, belum dibuktikan atau belum ditemukan buktinya. Makanya hingga saat ini secara valid itu belum ada mengenai data berdirinya Tegal, berdirinya kerajaan di Tegal. Dan bukti yang kedua yaitu tentang bahasa juga, Pak. Kalau di Tegal itu tidak ada yang namanya bahasa Injil, Madya, rendah, itu tidak ada. Tegal itu hanya ada 2 kasta. Bahasa Tegal kasar dan bahasa Tegal alus. Cuma ada 2 saja. Jadi di sini kasarnya itu untuk sesama orang yang sederajat atau sebaya atau sepadan. Bahasa Tegal alusnya itu untuk kepada orang tua atau guru-guru kita. Jadi ya kalau dia dari segi bahasa pun sebenarnya di Tegal itu tidak pernah ada kerajaan, karena harusnya kalau di kerajaan pasti ada yang namanya kasta di sini. Jadi Tegal itu tidak ada kasta, bahkan bahasanya pun tidak ada bahasa kasta seperti itu. Oke, oke. Terima kasih Bung Baidi, sangat luar biasa pengetahuannya dan terima kasih atas waktunya. Ya. Luar biasa. Wow, penelitiannya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bung Baidi.